Katolik Protestan abang. Saya Katolik. Boleh buka kamera silakan. Saya itu beli anak tuh. Silakan bang. Ayo. Anda. Saya lagi di tempat gelap ini bro. Jadi gimana kita diharuskan buka kamera di sini abang? Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya? Iya buka kamera dulu baru kita diskusi gitu. Saya tanya kau dulu. Injil palsu maksudnya bagaimana nih? Yang anda imani sekarang itu yang ada di rumah anda. Buka kamera dulu kita diskusi. Saya imani agamamu. Kita diskusi ketika abang buka kamera. Oke. Silakan. Ya, kan kita bukan. Ayo. Nah, gitu bang. Oke. Iya. Katolik bang ya. Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya gimana nih? Paulus mengatakan ada Injil lain dari yang diberitakan Paulus. Anda Ada Muslim juga, ya? Saya Muslim sama seperti Yesus. Jadi Tapi kau sibuk urus agama orang lain? itu harus wajib. Boleh saya tanya? Ya kan anda sudah bertanya tadi barusan. Boleh saya tanya dulu? Kenapa saya harus sibuk untuk mencegah anak-anak Islam agar jangan sampai keluar mengimani Injil palsu dan menyembah Yesus palsu? Begitu abang. Oh gitu ya. Iya. Terus kalian mengapa menyembah batu hitam yang ada di apa itu di Arab Saudi? Tidak ada kami umat Islam menyembah benda apalagi makhluk. Kami penyembah pencipta langit dan bumi. Tidak Siapa sama itu Muhammad? Tidak sama seperti saudara Kolose 2 nomor 9 menyembah batu sakar. Itu enggak boleh Siapa itu sebenarnya. Muhammad? Nabi Muhammad itu roh kebenaran yang Yesus minta kepada pencipta langit dan bumi agar diutus setelahnya. Hanya ajaran Islam saja yang ada itu namanya Muhammad. Agama lain itu tidak ada. Jangan sok beriman bro. Memang betul. Itu benar apa yang anda katakan. Tapi paling tidak Muhammad itu. Kalian itu orang Islam. Muhammad itu. Kebetulan saya punya istri juga orang Islam kebetulan saya orang Flores Kebetulan saya punya istri juga orang Islam. Kupikir orang Cina bang ini. Aduh salah saya. Halo bro. Ya. Jadi kebetulan saya punya istri juga Muslim Nabi Muhammad itu mengenal Islam, sedangkan Yesus Muhammad tidak mengenal Katolik. Islam tidak berdiri sendiri, tapi diajarkan oleh Nabi Muhammad. Artinya Islam? Berbeda dengan Islam. Katolik. Katolik itu tidak dikenal oleh Yesus. Katolik adalah agama Barat buatan Vatikan, bukan ajaran Yesus. Katolik itu agama baru buatan orang penyembah Barat. batu hitam kalian Gitu. tuh. Nah, kalau anda menyadari di dalam kitab anda kalianlah penyembah batu, tapi yang anda sembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9, anda menyembah batu sakar. Itu dalilnya ada. Kalau kami nggak ada dalilnya menyembah batu. Tapi kalau menyembah batu, kalau menyembah batu ya anda, karena anda sembah itu adalah manusia yang punya batu sakar. Sunda lah. Zaman modern masih ada orang nyembah batu sakar. Iya, topiknya kau ini kan begini. Dengar dulu. Aduh, Topiknya kau Injil palsu, Yesus palsu. Maksudnya gimana ini? Kok baru bertanya? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa malah kesana kemari nyembah batu lah segala macam lah? Sedangkan Yesus tidak mengenal Katolik. Katolik itu agama dari mana? Sholat 5 Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak mengenal ibadah minggu. Yesus tidak mengenal apa itu pastor, apa itu gereja, apa itu Natal.
Telah, Apa itu so ibadah kau. minggu? Yesus tidak mengenal agamamu. Tidak, bukannya mau debat imannya sendiri, kau mau debat imannya orang lain. Sudahlah. Telah, so kau. Itulah yang saya katakan. Kalau beragama itu kudu pakai akal. Masa biji sakar disembah? Akalmu apa? Akalmu apa? No, Sudahlah. no, 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 no. Akalmu apa? Sudahlah. Ngerti lah, so. Emosi, Apa akalmu? emosi dia. Bukan emosi. Saya tanya kau. Aduh, parah. Saya tanya kau, sampai di mana imanmu? Aduh, itu tuh tema Injil Sampai di mana imanmu? Kau palsu. pergi haji sana sembah batu. Sudahlah. Yesus tidak mengenal buku-buku yang kau anggap kitab suci itu tidak dikenal oleh Yesus. Kan miris, kan kasihan. Si, Ini urus buku- orang pun. Buku ini demi cuan kau buat buku TikTok ini ini anjing kau. buku ini tidak dikenal Yesus ini buku Demi ini. cuan saja kau ini buat ini TikTok. Tidak dikenal sama Yesus ini. Gerejamu tidak dikenal sama Yesus. Rumah sembahyang apa itu gereja? Yesus tidak kenal. Rakap lama kau terasa. Sahabat lu jangan buat dia tambah marah nanti. Syukran. Panas. Kau dikipas tuh. Dikipas sama netizen tuh, Saya tanya dikipas. kau dulu, saya tanya kau. Imanmu seperti apa sudah? Imanku, Yesus itu ada dua. Ada Yesus Yahudi, ada Yesus Katanya Romawi. imannya kau sudah Itu imanku. Yesus itu ada dua. Yesus Yahudi, Kau dalam bukannya bahasa beriman dengan Arabnya disebut imanmu. Isa. Yesus sibuk mengurusi Romawi imannya orang itu lain, disebut sudahlah. agnostos Lama kau theos. Sibuk urusan imannya orang lain, kau belum kau. Itu. Dede. Oke. Ular apa yang jalannya begini? Kau tidak Sekarang tahu. begini. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu kembalikan aja di rumah. Oke. Injil palsu, Yesus palsu. Apanya? Apa yang Oh, salah? sudah mau serius. Oh, aku pikir mau menghina tadi. Kau datang dengan cara-cara baik, aku layani kau dengan baik. Kau datang dengan cara keanjingan-anjinganmu, saya anggap kau anjing. Gitu, saudaraku. Ya. Sudahlah, kau belum kau. Kayak Tom kau ditakuti. Masa Saya tidak pernah takut sama pemakan anjing, Bang. Tidak pernah takut saya sebagai orang Bugis Makassar tidak pernah takut kepada pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, tikus kayak kau. Saya tahu ketika kau menumpang cari makan di Makassar, makananmu cuma tikus got. Ya kan? Karena dulu banyak staf saya itu sebangsamu. Gaji mereka itu kirim semua kalau setiap gajian Makassar di mana kau terus? Karena makanannya Makassar di mana makan kau, anjing? tikus got. Katanya kau buka masker anjing. Kenapa kau Makassar di mana emosi? Saya di Daya. Oi, Saya di Daya. Oi, Teraso, kau Makassar di mana anjing? Saya di Daya. Saya dekat bandara. Kenapa? Di mana? Dekat bandara. Oh, Sari Rapocini Teraso. Serius itu? Serius. Saya kasih nomorku sekarang, telepon saya boleh? Telepon. Saya punya istri Ya. orang Islam juga ya. Sama, istriku Sudah juga lah. orang Kristen, Katolik. Kau sok beriman anjing kau. Saya sebut nomorku telepon, Kak. Mau berani? Simpan nomor anjing. Berapa nomormu? Saya telepon sekarang. 0853. Tunggu. Pelan-pelan. Sabar. 0853 9808. 0853 98 9808. 9808 terus 0051. 0051. Saya bel ya. Sebentar ke kontak saya. Sekarang. Jangan sok beriman ka Sundala. Nomor yang Anda tuju. Demi cuan kau live di TikTok nih anjing lemah kau Sundala telas. Nomor apa kau kasih saya? Ini pemakan tikus. Dan pesan suara. Nomor WA itu anjing. Mana berani
berani kau sama orang Bugis Makassar? Dari Kau mana kau, pemakan Terso? tikus. Dari mana kau? Ah, Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Bincang kau nanti anjing Sunda lah. ini saya hubungi nomormu ini. And the number you are calling. Hubungi nomor saya ini anjing. Iya, saya sudah hubungi nomormu. Ulang sebut lagi. Ulangi. Oke, saya ulang. Saya ulang lagi. CV Putra Wakil. Oke. Tunggu. Berapa nomormu? 08 berapa? Itu sudah kalau sudah hafal identitas itu sudah tolong itu. Oke. Jelas suka belum buta huruf ini anjing ini. Jadi kau emosi bos. Oh emosi kamu deh. Laleno. Iya, siapa di mana kau di Makassar anjing? Ini ku telepon ke bos saya. Ku telepon kau. Dari mana kau? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nah, itu. Tekan 1 untuk mendengarkan pesan suara. Sementara live kah belum mah? Ini saya juga live ini punya. Iya, sementara live kah anjing? Ini punya Bego juga. Ini di Sunda lah. Dari Pemakan mana kau? tikus, numpang hidup di Makassar makan Kau tikus. di Maros atau di mana kau anjing kah belum mah? Sunda lah. Di mana kau bawa PT-PT di Makassar? Ada deh pembawa beca saja di Sunda lah. Bentor kau. Di mana kau bawa Bentar, beca? anjing. Kau bawa beca di Makassar di mana? Di Rappuccini Apa di bentar mana ke Sunda lah? Rappuccini? Kau datang naik ke sini, kau Bagaimana anjing maki-maki. telah kau penyembah batu hitam anjing kau. Pemakan tikus emosi. Dari Messi, woi, terbuka, boy, buka kau punya masker itu Sunda lah. Ketemu aja langsung bang. Ketemu di mana? Saya di Daya. Saya sudah telepon Saya di kamu, mana? Luas itu Daya Sunda lah. tapi tidak aktif nomormu bagaimana? Luas di Daya itu kamu mah. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Kita lihat siapa yang jantan di sini. Oh, mau debat iman. Kau debat yang lain. Nomormu Hanya mau tidak cari aktif. cuan kau di sini anjing kau. Nomormu tidak aktif. Apa bentor saja anjing kau. Aduh, parah. Ini Sopi anjing. Aduh, parah. Numpang hidup di Makassar. Kau nanti. Boleh kalau mau. Boleh. Kau di mana di Daya anjing? Saya di Daya. Andai kan aktif di mana? nomormu. Ini aktif nomormu. Saya langsung meluncur ke tempatmu. Ya sini saya di Flores anjing. Matamu tadi kau bilang Rappuccini. Dasar anak Iya udah babi. sini telah so. Pantasan kau berani. Cari cuan saja di sini Kupikir anjing kau di Makassar. Tidak ada Di mana sejarahnya. Orang bangsa seperti kau ini di Makassar berani, nggak ada sejarahnya. Kau di sini itu cuman makan tikus. Telah so. Telah so. Kau di Makassar itu kastamu paling rendah di sini. Woi kau lemah. Saya punya istri orang telepon tuh telah so. Cuman apa kau di sini? Sopir angkot yang paling tinggi derajatmu kalau kau di Makassar toh. Masalah generasi hancur. Aduh, muka Muhammad tidak masih bisa dikubur, disembunyikan, anjing. bosku. Muka nggak bisa disembunyikan, mukamu. Buka maskermu. Mukamu identik dengan pemakan Buka maskermu balau. telah so. Udah ya bosku ya. Maafkan kalau aku maskermu munafik, menyakiti anjing hatimu. Karena kamu itu punya agama yang telah suka kablam kau anjing. Ya kan. Asu kau. Bagaimana Bukannya PT-PT? mau berdebat dengan imanmu sendiri kau debat sibuk. Bagaimana debat agama orang PT-PT? lain, anjing Bagaimana PT-PT? Mogok. kau. Deh. Pak Sentral Bentor. Sungguh Minasa. Pak Sentral Bentor Sungguh kau Minasa. PT-PT merah kah? Udah ya. Kau Daya di mana anjing? Saya cari Udah. kau besok anjing. Serius itu? Iya, saya cari kau. Saya kasih kau nomorku tapi kenapa ndak aktif nomormu? Iya lagi live kata Lasso. Biar live lagi bunyi. Justru karena kalau live itu Bagaimana Lasso ini lagi live ini anjing kau. masa nomornya ndak aktif kenapa bisa live kalau Sini nomornya nomormu, tidak aktif? sini nomormu. 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 Aduh,
Saya mau baca buku baca kata-kata. Nomormu Sundala. Ini saya sudah telepon nomorku. Berarti andai kan Ini nomormu? aktif nomormu. Andai kan aktif bunyi masuk nomorku. Lah Balao. kau cuma anjing kau. Bikin malu saja umat muslim kau ini. Sakit hatimu Woi, tiada Woi, Telaso. terobati. Saya punya istri juga muslim anjing. Sama, istriku juga Kristen. Iya. Masuk Islam. Kan beriman Katolik. Telaso. Istriku juga Katolik, masuk Islam. Karena Iparku Yuri, juga. Usman Makassar. Iparku juga. Oh, orang Katolik masuk Islam juga. Apa kok? Dari mananya kau? Dah. Hai. Sakit Malu hatimu. orang Makassar kau Telaso. Apa kau bilang? Apa kau Malu bilang? orang Makassar kau Sundala. Kenapa bisa? Iya, cara ngomongmu anjing. Lah, kau yang dari tadi maki-maki orang di sini. Pemakan Iya, tikus. anjing. Pemakan tikus, emosi, numpang hidup di Makassar. Suki Telaso. Emosi dia. Sundala. Makasih. Kau dari mana Sundala? Saya sudah telepon kau. Jangan Ini aku bergaya. nomormu. Kau di Dayak mana? Nomormu. Nomormu. Sudah ditelepon, udah Dede. dikasih. Telaso. Ku kasih kau Demi nomorku. cuan sekau alay di Adek, TikTok ini anjing kau. Adek. Saya kasih kau nomorku. Aku udah telepon saya ya. Kau Sayang. punya anak anjing. Apa? Kau ancam saya? Punya anak anjing. HP-nya apa sini? Aku kasih kau nomorku. Aku tidak telepon enggak. Sini. Oke, kasih bunyi sekarang. Kau ketemu nenekmu ini. HP-nya apa mana sayang? HP. Bikin malu orang Kau ketemu. bekas sekau telas. Iya, kau jangan kau pamer ketakutanmu. Barusan kau mau bakar semua orang Makassar tadi. Kau tadi bilang kau mau bakar semua orang Makassar. Nih, kasih bunyi sekarang. Provokator lagi anjing kau. Kenapa kau takut? 0811. Sini Tulis. nomormu, sini nomormu. 0811 Baca dulu. Saya ulang, baca 0811. 0811 Ya, 44 9 Oke. triple 25. Bel sekarang. Bel sekarang. Bel sekarang. Nih, saya kasih polkan ke suaranya. Awas kok tidak bel. Kita lihat. Takut dengan kau bikin malu orang. Kau yang ngancam saya, Balao. Kau yang ngancam, bukan saya ngancam kau. Kau yang mau bakar Makassar tadi. Makassar, kau jual orang Makassar. bikin Udah, malu kau kau. telepon sekarang. Nih, Telepon ini. telepon. Telepon sekarang. Tunggu. Apa? Kenapa tunggu? Orang daya bikin malu orang Makassar. Kenapa kau bilang tunggu? Telepon sekarang, saya tunggu. Ini sudah mau telepon ini. Oh, ya udah. Bale-bale nih kap leman. Telepon sekarang. Demi cuan sekau live di TikTok. Telepon sekarang, agamanya telepon. orang. Mana teleponanmu mana? Islam itu apa? Woi, Mana teleponanmu mana? apa arti Islam itu? Mana? Jangan kau bahas agama. Tadi kau mengatakan orang Makassar kau bakar. Mana teleponmu? Apa? Provokator Mana? Kau Mana? mau kembang-kembang. Mana teleponmu? Ah, kau bikin malu kau. Tunggu dulu. Woi. Kau provokator. Provokator. Kau yang ngancam-ngancam saya. Kau cari alamat saya. Kau cari alamat saya. Kau mau cincang saya. Kau mau tikam saya. Saya tunggu teleponmu. Mana? Kau mau coba sama anak Makassar, Bugis Makassar? Kap lama. Kenapa lama sekali? Itu deh. Kenapa? Deh. Kenapa Jadi lama emosi sudah sekali? Kenapa saya jadi emosi? Ya mau menikam Anda. Telepon sekarang. Iya. Telepon sekarang biar saya cari tahu lokasimu di mana. Cepat. Sibuk urus imannya orang. Tidak mau sibuk. Enggak urus usah imannya kau bahas sendiri. agama. Ngapain kau bahas agama?
Saya ngajak kau tadi bahasa agama, kau tidak mau. Sekarang saya minta nomormu. Iya, saya Nah, tanya kau Islam itu apa? Kau tidak Telepon mau sekarang, jawab. telepon. Telepon sekarang. Itu Islam. Telepon sekarang, ngapain kau bahasa agama? Deh. Telepon. Apa itu Islam? Ya. Kalau kau hanya bisa makan tikus, numpang hidup di Makassar, jangan kau Tanya belagu. kau apa itu Islam? Kau turun, kau bikin malu orang seperti sebangsamu. Tunggu saya kontak kau. Apa dari tadi kau tunggu ini balau? Iya, saya tanya kau apa itu Islam? Tidak mau jawab, ini bodoh tolol kau. Apa itu Islam? Buka maskermu Teraso, apa itu Islam? Sangi sumpah serapa. Ditunggu teleponnya nggak ada masuk. Islam saja kau tidak tahu. Mana teleponmu? Islam? Mana kau minta? Sunda lah. Sok urus agamanya orang lain. Mau tanya imanmu saja kau tidak tahu. Orang Bugis Makassar kau ancam. Apa kau? Bodoh ini. Tolong. Itu Sunda lah. Jagoan kau. Oh demi cuan. Kau tidak ada uang, kan saya transferkan kau. Mukamu itu muka orang miskin. Tidak meyakinkan Transferkan kau kau. punya Mau berapa uang. anjing? Kau tidak punya uang. Mukamu kelihatan orang kere. Oh live di TikTok. Ini mau cari cuan sudah. Lah yang kasih saya saudara saya Muslim, bukan istrimu. Ada deh. Bukan kau. Ada deh. Mau cari Muslim apa kau itu? Numpang hidup di Makassar, jadi sopir angkot di Makassar. Kau dari mana? Jangan kau tinggal lihat di belakang apa itu? Di belakang perusahaan semua itu. Aduh, parah. Jadi nggak berani nelpon nih, nggak berani nelpon. Tunggu. Bel. Nomormu di blacklist. Nomormu sudah di blacklist ini anjing. Apa? Saya tidak pernah sentuh, saya begini terus. Mana ada blacklist? Mana ada blacklist? Ini ada saya punya HP, saya punya teman ini. Ya, mana coba. Mana teleponannya, Mak? Masuk enggak? Nomor WA itu apa ini? Masuk enggak? Telepon ini nomor halo. 0811449225 ini nomor halo. Bro, jangan emosi dulu. Pakai nomor WA ini. Yang emosi siapa yang emosi? Tidak, saya tanya serius. Pakai nomor WA. Telepon biasa biar saya cek lokasimu di mana. Kampungan. Ini takut ini kampungan nih. Ini saya telepon nomorku sendiri Nomor WA. Ku telepon nomorku sendiri ya. Sok tahu 0811449925. Ini ku telepon nomorku sendiri. Nih masuk. Ini masuk. Otak-atik ini. Nih. Ini masuk. Istrinya suruh buang ini anjing ini. Ini. Sering digandrang oleh orang istrinya ini. Ini kedidaya anjing. Ini panggilan nomorku masuk. Nih. Oi, di mana kau lidah ya? Masuk. Oi, ke belakang. Ini nomorku masuk. Banyak orang istrinya. Nih. Masuk. Demi Masuk cuan nomorku. parkir Ini di masuk. TikTok anjing. Ini masuk nomornya. Ini masuk. Ini masuk. Mana panggilanmu? Ini habis dikontak ini Teraso tidak mau. Mana aktif ini. panggilanmu? Mana panggilanmu? Kau pura-pura blok. Ini saya punya nomor. Mana saya tahu nomormu? Parah. Islam Parah gadungan sekali kau, memang. anjing. Belum mengandre ini istrinya. Masih mengandre bener. Aduh, numpang hidup di Makassar. Cuman bisa makan tikus. Teraso. Numpang hidup di Makassar. Di Flores itu. Cuman Di Flores bisa itu, makan Sundala. tikus. Sudah. Di Flores Dadah. itu. Sakitnya rukunnya. hatimu, biarlah Dengar kau dulu. sakit. Bro. Kau bawa sakitmu pulang ke kampungmu sana. Da. Pengecut, diajak diskusi, malah bahasa-bahasa kasar.
Tidak ada bahasa manusia dikasihnya ke kita kawan-kawan. Bahasa kasih keluar semua. Andai kalian ngerti bahasa Makassar yang diucapkan itu, sakit kawan, sakit. Tapi mau kayak mana lagi, namanya juga oten. Maklumi aja kawan-kawan. Masa dibilang tadi, aduh sudahlah. Tapi yang penting kalian dengarkan. Dia yang bawa suku bukan aku. Dipikirnya aku takut. Ku kasihnya nomorku. Tapi ternyata tidak dihubunginya. Aku dikasih nomornya, aku hubungi tiga kali ku hubungi. Tidak bunyi HP-nya. Halo, selamat. Waalaikum. Katolik, Protestan. Saya Katolik. Muslim dari Aceh, udah turun dia Bang Zuma. Oh iya bang, ya bang. Saya udah apa? Pokok abang lanjutkan. Siap, siap. Dan syariat Islam. Ya kan? Makasih ya bangku. Pokoknya kami dari Aceh tetap mendukung Bang Zuma. Tadi Alhamdulillah. udah turun dia anjing tadi itu dia. Aku pikir masih ada dia tadi. Nah, kan? Jangan bang. Babi dah tuh apa tuh. Jangan bang, itu cuman saya aja dengan dia. Pokoknya Rasul dilanjutkan terlebih. syariat Islam. Siap. Ya kan? Baik. Kawan Bang. dari Aceh mendukung abang. Ya. Oke, makasih Dah bang, itu aja, makasih. Ya, dah itu aja. Siap. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku tahu kok semua upaya mereka lakukan untuk menghentikan saya. Saya tahu, saya ngerti. Tapi kita jalani santai aja. Yang penting kita sehat-sehat saja. Ada Allah bersama kita. Jangan takut sama pemangsa tikus. Dimana enggak ribet otaknya, di tubuhnya banyak tikus. Siang malam sate tikus, habis itu sate kucing. Kucing sehat hilang seketika, begitu dicek ada di perutnya abang tadi. Silakan saudara-saudara non-muslim, jangan mencontoh yang tidak baik seperti tadi. Contoh aja yang baik-baik. Kalau kalian tidak tahan untuk tidak emosi, jangan naik. Bersandiwara akan baik. Kalau kalian Itu tidak orang bisa mana baik. yang tadi itu, Bang? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Itu saya terus terang aja saya sedikit tersinggung loh tadi mendengarnya dan nggak berhenti dia ngomong kotor itu tadi orang itu. Iya betul. Tapi sudahlah bang. Iya, saya yang panas mendengarnya itu. Siap. Toh yang dingatain saya yang dingatain. Pokoknya tetap semangat aja. Banyak Siap. yang melindungi abang itu. Tenang aja, Bang. Insya Allah. Oke abangku. Oke, makanya saya mau masuk tadi waktu ada dia tadi, saya mau ngomongin sama dia itu. Cuman dia sudah abang keluarkan kan, aduh. Ya udah, terima kasih Iya, banyak Bang. Bang. Makasih, Silahkan makasih. dicari lagi yang Kristen. Siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terpancing teman-teman. Kecil mah itu mau urusan Bang Zuma. Dia sebut nomornya, hitungan 5 menit, kupastikan depan rumahnya sudah hitam pasukanku. Tenang aja. Apalagi kalau di Makassar, Assalamualaikum, Bang Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terima pertemanan di FB saya. Oh, Salam dari Bangka Belitung. siap. FB mana ini bang? Saya berteman sama Bang Zuma nih di FB. Aku belum ada FB resmi. Wah, di mana ya tadi ya kita berteman ya Bang ya? Di TikTok atau di FB ya? Saya lupa itu. Tapi yang jelas kita udah berteman. Alhamdulillah. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Hati-hati aja bang, kalau ada yang ngaku Bang Zuma. Amin. Makasih bang Makasih ya. banyak Bang. Tetap semangat. Semangat terus, semangat 45. Kita tetap semangat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan teman-teman non muslim, jangan emosi, ku bilang. Jangan emosi, santai. Kamu salah orang. Ngancam-ngancam saya itu salah orang. Salah. Gak perlu. Kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan ancaman-ancaman. Nggak mempan. Nggak mempan, kawan. Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Agama apa abang ini? Saya muslim bang. Oke. Iya. Bisa nggak sih teman-teman muslim, kita serahkan dulu forum ini untuk dialog diskusi lintas agama. Gitu maksud. Halo, semangat malam. Malam. Ya, Katolik, Protestan abang. Katolik. Boleh buka kamera kita diskusi, silakan. Boleh. Silakan. Kenapa dimatikan? Buka kameranya bang. Ya. Itu orang mana tadi itu bang? Penasaran aku carinya. Mungkin orang China kah atau orang Thailand? Nggak ngerti Orang pun. timur gitu. Dia orang timur, bodok dia itu. Jangan digituin. Oh, sesama timur kok gitu abang. Abang nggak boleh. Orang Jangan. diskusi agama dia pula maki-maki orang. Mungkin lagi diusir sama mertua. Udahlah, kita nggak usah bahas itu lagi. Ini mohon maaf, Bang, cuma ini mau bertanya kan. Iya. Injil Paulus Yesus itu palsu itu maksudnya gimana bang? Paulus sendiri mengatakan itu bang, bahwa ada Injil lain, ada Yesus lain, lalu ada pemberitaan tentang roh lain dari yang Paulus beritakan. Dan saya sebagai muslim melihat dua karakter ini secara data memang betul, memang ada sih. Contoh, ketika Paulus mengatakan di suratnya Galatia 1 nomor 11-12, beliau menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari oknum yang bernama Yesus. Nah, sedangkan Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia di tengah-tengah kaum Bani Israel. Jadi Yesus pengajar Injil sebagai manusia, dia mengajarkan Injil kepada muridnya. Di mana itu tertulis? Di Markus 14 nomor 1. Ya. Kan gitu. Ya kan? Lalu kemudian di Markus 1 nomor 14. Lalu kemudian Filipus sebagai muridnya pun mengajarkan hal yang sama. Ketika Filipus dipanggil oleh Yesus untuk ke Galilea bersama-sama, ternyata mereka punya misi. Apa misi mereka? Mengajarkan kemudian Bible kepada orang-orang yang ada di Galilea sana. Nah, sedangkan kalau kita lihat di KPR 8 itu nomor 35. Selepas terangkatnya Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, apakah Paulus mengajarkan Injil Yesus? Kan tidak. Apakah Paulus mengajarkan kemudian Injil yang sama dengan Injil yang diberitakan Filipus? Kan tidak. Berarti Injil Paulus dengan Injil Paulus dengan Injilnya Filipus itu adalah Injil yang berbeda. Sekarang yang dipanggil secara mutlak nyata untuk penginjilan di Galilea, Filipus atau Paulus. Kita kasih data bang, di dalam Yohanes 1 kita lihat di data 43. Lalu Yesus ketika menuju ke Galilea, dia bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Itu Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Mau kemana? Kita ke Galilea. Mau ngapain? Mengajarkan Injil Allah. Jadi yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah itu adalah Filipus. Dan Filipus pun mengajarkan Injil Yesus. KPR 8 nomor 35. Nah, Paulus kemudian mengklaim
Di tahun 58 dia mengklaim bahwasanya kamu harus bersabar ketika ada orang yang mengajarkan Yesus lain atau roh lain selain Yesus yang aku beritakan, yang kami beritakan. Galatia 1 nomor 8, terkutuklah meskipun malaikat, beribu malaikat yang turun dari langit mengajarkan Injil selain daripada Injil yang Paulus beritakan, maka terkutuklah dia. Dengan kata lain, Paulus mengutuk Filipus, mengutuk Yesus, mengutuk murid-murid Yesus yang memberitakan Injil selain daripada Injilnya Paulus. Itu data bang, itu data. Data ya. Iya. Bisa dipahami itu. Oke. Jadi Injil Paulus sama Filipus tuh berbeda bang ya? Injil siapa? Filipus sama Paulus. Ya berbeda dong bang, berbeda. Pasti berbeda. Berbeda. Iya. Kalau kita lihat di dalam pengakuan Paulus Galatia 1 nomor 19, ketika Paulus itu ke Yudea, ketika kemudian ke Galilea, ketika dia ke Yerusalem, Paulus tidak bertemu dengan murid-murid Yesus. Iya. Ketika masa penginjilan mereka tidak ketemu. Ketika penginjilan murid-murid Yesus, nanti masa penganiayaan baru ketemu. Ya, baru ketemu di situ ya. Ah, itu dia masalahnya. Begitu abang. Abang Katolik kan? Ya, asli Katolik. Nah, kenapa nggak mencoba untuk mencari Injil Filipus? Nah, apa ya? Dari itu hari Bang Juman sedang ngomong kan. Ada pernah saya masuk sudah Bang Juman ada ngomong kan. Itu apalagi Bang Juman bilang, adakah itu Yesus suruh pergi gereja? Ada memang pernah Bang Juman ngomong. Cuma ini kan aku masuk lagi pengen ku tahu Injil Paulus Yesus palsu itu dari mana? Nah maksud saya begitu nah Bang. Cuma abang kan sudah jelasin tadi itu semua Paulus sama itu kan berbeda. Pada saat penghakiman baru mereka muncul. Oh, masalah. Tunggu bang. Saya dapatkan VN dari adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga Api yang ketiga tahun dan Bang Zuma serta teman-teman semoga dari Allah Subhanahu wa taala sukses terus, menyala terus Api Islam untuk mendirikan memperluas Islam, semoga sehat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bang Zuma Maha guruku sehat terus dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu berkah, selalu bersama teman-teman, semangat terus dalam dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal abang? Kenal dengan beliau? Itu beliaunya tinggal di mana Bang? Oh ini artis. Saya Andika mengucapkan selamat. Andika kangen band. Oh ya Andika, iya. Banyak yang ngucapin kita bang, masya alhamdulillah. Ya, habis yang pertama tadi abang berdebat sama dia baru banyak yang itu masuk, banyak mendukung memang. Ya emang aku sih sebetulnya aku persalahkan memang yang pertama tadi naik memang saya persalahkan. Kalau mau soal tanya jawab menjawab ya agama, jangan soal itu membawa nama suku kan enggak bagus tuh bang. Iya. Gitu. Paling anti saya di situ bawa nama bilang Bugis. Saya punya calon istri juga orang Bugis. Wes mantras yang gue tahu. Jadi mantap. Pokoknya memang ku dengar tadi emosi juga aku dapatnya. Ya Allah. Kalau mau debat agama ya debat bagus kan enak didengarnya. Iya. Langsung kita begitu. Oke lah Bang Jaman. Terima kasih. Baik Bang, baik. Makasih ya. Nah, atas penjelasannya tadi Injil yang di atas Siap. ini sudah memahami. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya malam Abang.
Bali. Assalamualaikum. Siap. Waalaikum. Oke, teman-teman, saudara-saudara sekalian, masya Allah, aku tanya dulu, aku sampaikan dulu ke beliau. Malam Bang Juma. Malam lagi. Silakan Bang, ada tema saya. Dengan Silakan. ajaran Yesus, karena itu menegaskan agar jemaat-jemaat di Galatia tidak boleh mengikuti Injil-Injil palsu atau ajaran-ajaran palsu, karena ada guru-guru yang bisa memelok dari ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Itu konteks dari penegasan dari konteks dari Pak Bang Juma ini Pak kasih topiknya itu Injil palsu, Yesus palsu. Padahal itu bukan menegaskan bahwa semuanya harus diajarkan selalu melalui Yesus Kristus yang diajarkan melalui kematian, karya kematian itu untuk menebus manusia dari dosa. Itu. Iya, Kalau terus ada Injil palsu, mana Injil palsu? Hanya Paulus menegaskan agar tidak memelok atau tidak boleh mengikuti guru-guru palsu. Karena ada guru-guru palsu di Galatia itu. Itu. gimana? Gimana Bang? Itu Paulus menegaskan lagi kepada jemaat-jemaat di Galatia agar tidak memelok atau selalu ikuti ajaran-ajaran Kristus, karena kematian Yesuslah untuk menebus manusia itu dari dosa. Nah itu ajaran Injil Dari palsu Galatia itu. 1 sampai ayat yang ke Hai. ya, maksudnya Injil-Injil palsu atau ajaran-ajaran palsu. Ini dulu tampil di sini serjana aku. Iya sayang, makasih ada. Habis belanja tadi. Makasih. Iya, makasih ya. Isakina. Oke, justru yang Anda ajarkan ini adalah ajaran palsu. Karena Yesus dan murid-muridnya itu satu paket memberitakan Injil. Tadi saya sudah menguraikan dengan kawan kita. Yesus memberitakan Injil, Filipus memberitakan Injil. Injil yang diberitakan Yesus adalah Injil Allah. Sedangkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Adakah Paulus mengajarkan Injil Allah? Adakah Paulus memberitakan Injil Yesus? Tidak ada. Berarti Paulus ini tahu bahwa di luar dari ajarannya memang ada Injil lain, yaitu Injil yang diberitakan Yesus dan murid-muridnya. Begitu juga tentang Yesus. Yesus lain yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Ia mengajarkan hukum Taurat, menekankan jangan meninggalkan Torah. Sedangkan Yesus yang ia beritakan adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan bahwasanya kamu memang harus bersabar bila mana ada orang yang mengajarkan Yesus lain daripada yang kami beritakan. Begitu juga dengan roh lain yang selain daripada yang kami beritakan. Jadi Injil yang maksud Paulus adalah Injil dari rasul-rasul, sedangkan Injil dia adalah dia dari dirinya sendiri. Begitu juga Yesus. Yesus yang dimaksud Paulus di luar Yesus dia adalah Yesus yang untuk orang Bani Israel. Dengan kata lain, Paulus mengajarkan Yesus yang berbeda dengan Bani Israel atau murid-murid Yesus. Contoh nih Bang, 10 detik. Tidak pernah murid-murid Yesus ke bumi mati di atas salib kemudian dengan jalan kutuk. Itu nggak ada. Coba cari. Ada nggak murid-muridnya menuliskan bahwa gurunya mati? Turun memang bukan. Enggak, maksud saya murid Yesus mengajarkan, ada enggak murid Yesus mengajarkan, anggaplah 4 kitab ini adalah pengikut Yesus yang nulis. Ada enggak diceritakan bahwa Yesus mati di situ dengan jalan kutuk? Bukan terkutukkan manusia, tapi semua dari 4 Alkitab, dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan
tentang kematian Yesus, tentang disalibkan, karya keselamatan. Tidak harus sama, tapi semuanya arahnya ke sana, digenapi ke perjanjian lama, semuanya digenapi. Berarti Injil lain Gitu, kan? Bang. Terus dari Galatia, Berarti tergenapi kan? Galatia 1 ayat, ya Galatia Ayat 1 8 ayat kan? 9 dia berbunyi, bentar, Galatia 1 ayat 9 tertulis seperti demikian. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika kepadamu terima, terkutuklah dia. Jadi barang siapa sekarang adakah ku cari kesukaan manusia. Jadi artinya tuh, intinya tuh, ikuti Injil yang sebenarnya, atau ini yang diajarkan murid-murid Yesus. Paulus sama persis. Paulus tidak pernah meleset dari apa yang diajarkan Yesus. Loh, bagaimana ceritanya, Bang? Semua sama. Siapa yang mengajarkan Injil lain? Kan Filipus mengajarkan Injil Yesus. Itu murid, akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu gitu kan. Jadi Paulus tuh ke Korintus, ke Galatia, ke Efesus. Jemaat-jemaat itu menegaskan agar hidup harus sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran murid-murid Yesus gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Ada enggak murid-murid Yesus mengajarkan Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya? Ada enggak murid Yesus yang mengajarkan buku-buku itu? Contohnya, Sedangkan salah satu kan banyak tuh. Sedangkan Paulus sendiri mengajarkan, begitu juga Lukas mengajarkan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam suratnya Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat itu ada beberapa nabi, ada beberapa rasul, ada beberapa pengajar dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus 12:28, dia mengatakan di tengah-tengah umat ada beberapa nabi. Siapa nabi? Sama dulu. Siapa nabi yang ada pada saat Yesus mengajarkan Injilnya? Oke, kalau saya lihat di situ kan Pak Nabi tidak ada di tengah-tengah nabi itu kan tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Iya, Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya dia di Antioquia, Ya. di Korintus, itu ada beberapa nabi. Siapa nabi-nabi ini? Sedangkan pada masa Yesus, ada nggak nabi? Ada nggak nabi di masa Yesus? Kan nggak ada. Tapi di tengah-tengah jemaatnya Paulus, ada nabi-nabi. Bukankah Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu? Di tengah-tengah jemaatnya Paulus banyak nabi-nabi. Itu dikatakan di 1 Korintus 12 nomor 28. Nah, sudahlah kena nabi palsu, sudahlah kena Yesus palsu, sudahlah kena Injil palsu, sudahlah kena roh palsu. Kurang apa lagi ajaran Kristen ini? Coba Anda baca tuh. Itu data, Bang. Ketika Yesus mengajarkan dirinya sebagai nabi, apakah ada nabi-nabi besertanya? Kan tidak ada. Tapi ketika Paulus mengajarkan Injil dia, di tengah-tengah jemaatnya ada nabi-nabi. Terus Lukas pun ikut-ikutan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Lukius, Barnabas. Coba Anda baca. Bang Joma lihat di 1 Korintus ayat 14 ya, yang baru masuk ini. Nabi-nabi di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam perjanjian baru, terutama pada surat 1 Korintus itu menegaskan adalah anggota jemaat lokal yang menerima karunia roh dari Roh Kudus untuk menyampaikan pesan, teguran atau hiburan dari Allah secara langsung guna membangun iman dan mengutamakan hati jemaat. Jemaat itulah adalah Kristus itu sendiri, maksudnya gitu, Bang.
Nah, sekarang permasalahannya, apakah memang masih ada nabi dalam pandangan Kristen selain Yesus? Setelah Yesus? Yesus nabi terakhir. Nabi terakhir. Nah, Yesus nabi terakhir. Tetapi ingat, Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu, bukan? Betul. Itu digenapi dan terjadi. Di tengah-tengah jemaat yang dipimpin oleh Paulus, ada nggak nabi-nabi? Iya, nabi-nabi yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu itu ada mengaku nabi, tapi kan tidak ada. 1 Korintus Ya kan? Cuma semua 1 Korintus 11, 12, nomor 28, Paulus sendiri mengatakan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah jemaat Paulus ada nabi-nabi. Berarti Paulus ini bersama dengan nabi-nabi asli atau nabi-nabi palsu? ya kan. Betul, kan ada yang waktu itu kan menegaskan bahwa di zamannya dia ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Di mana Yesus mengatakan bahwa itu Ini adalah konteksnya nabi-nabi palsu? Betul. Enggak, bukan. Di mana Paulus mengatakan bahwa di Korintus itu ada nabi-nabi palsu? Ada enggak Paulus mengajarkan itu? Justru dia menegakkan bahwa dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul, sebagai nabi. Berarti di tengah-tengah umat yang ada di Korintus ada nabi-nabi. Sementara Anda mengatakan Yesus nabi terakhir. Berarti yang di Korintus ini nabi apa? Jemaatnya Paulus ini nabi apa? Nabi-nabi palsu. Ya sudah, berarti Guru-guru Paulus palsu, nabi-nabi palsu. berarti Paulus satu geng dengan nabi-nabi palsu itu. Coba Anda dalami deh. 1 Korintus 12:28 itu deh. Panjang datanya itu. Betul. Makanya dari konteksnya Bang Juma kan konteksnya itu lengkap di situ. Barakallahu fiik. Gimana? Kalau saya baca semua memang saya baca semua kan dapat poinnya, garis merahnya. Itu garis merah itu untuk menegaskan kepada jemaat orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi agar tidak boleh mengikuti nabi-nabi guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu, itu maksudnya. Tapi kalau maksud itu terjadi di zaman kita sekarang pun ada yang bilang nabi dolak. Coba dibaca dengan seksama. Di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada yang dilantik oleh Theos menjadi nabi-nabi. Coba dibaca deh. Dibaca pelan-pelan. Di mananya? Di mana kita? 1 Korintus 12 nomor 28, Bang. Itu menggenapi pengakuan Yesusnya dan Paulus, nubuatan Yesus dan Paulus menggenapinya. 1 Korintus berapa kan? 12:28. Ini bunyi. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan untuk memimpin dan berkata-kata dengan bahasa roh. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, guru. Nah, berarti katanya tadi nabi terakhir Yesus. Lalu nabi siapa ini yang diakui Paulus ini? Ya itu maksudnya, ini kan Yesus maksudnya, ya sebagai nabi kan di situ sebagai guru. Aduh abang, jangan terlalu jauh menyimpang, nggak bagus. Dan dari Allah, lihat bahasanya, dan Allah. Nah, ini penegasan dari Paulus, dan Allah telah menetapkan Yesus kan sebagai nabi. Tapi ini bukan berbicara mengenai Yesus. Ini berbicara mengenai nabi-nabi yang ada di Korintus. Di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi-nabi, ada pengajar, ada rasul. Bukan Yesus ini. Lagian juga ketika dikatakan bahwa ketika ada jemaat yang diutus sebagai nabi, ya mau tidak mau itu menggenapi apa yang Yesus ajarkan, Bang. Jadi jangan dipelintir datanya.
Jadi ketika Benar. Paulus mengatakan ada Injil lain, Injil yang dimaksud adalah Injil Yesus dan murid-muridnya, sedangkan Injilnya dia adalah Injil yang lain. Ketika dikatakan ada Yesus lain dimaksud adalah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan Taurat, sedangkan Yesusnya dia adalah yang datang pada saat dia ke Damsyik. Itu Paulus sendiri mengakui adanya dua Yesus di dalam Bible, dalam kekristenan. Silakan. Oh ya, ini kan kalau kita ke arah itunya, itu ada penyampaian pesan Allah tuh berkata, itu contohnya ada, nah ini di sini. Tidak semua orang, bukan apa namanya? Tujuan membangun iman jemaat, memberi kekuatan serta pengakuan hati dan rohani itu kepada orang-orang di sekitar mereka, jemaat-jemaat di Korintus itu, Bang Juma. Jadi ada struktural jemaat yang tidak berperan sebagai nabi di situ. Untuk apa namanya 1 Korintus 12 ayat 28 itu. Coba Bang Juma lihat di bawahnya. Ya, gimana? Gimana? Bang Juma, Halo? suaraku nge-lag nggak? Nge-lag. Iya, nge-lag Bang, nge-lag. Silakan Nge-lag Bang, nggak? silakan. Nge-lag. Ya, udah bagus. Silakan Bang. Yesus nabi terakhir, muncul nabi-nabi di Korintus. Nabi-nabinya Paulus. Iya, nabi-nabi palsu, yang dimaksud itu nabi-nabi palsu, bukan nabi yang sebenarnya, nggak ada di situ. Kenapa Anda mengatakan nabi-nabi palsu sedangkan di Antioquia pun ada nabi-nabi? Di Antioquia juga ada nabi-nabi. Di KPR 13 nomor 1. Lukas, asisten Paulus, juga menceritakan itu. Kalau di Antioquia itu ada beberapa nabi. Ini nabi-nabi palsu semua. Jadi kalian ini gimana ya? Tidak mendalami isi Bible itu sendiri. Nabi palsu itu adalah nabi yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan hal yang berbeda dengan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Itu fakta Bang, itu real. Jangan gengsi terhadap kebenaran itu. Silakan. Yang di kisah para, ya oke Bang Juma. Ya. Di Antioquia Rasul ya, kisah kota kuno penting di jemaat kota Antioquia terdapat beberapa, yaitu termasuk Barnabas, Simeon, Manehem itu yang disusah bersama Raja Herodes itu, yang kemudian sebagai Rasul Paulus. Agabus. Jadi banyak yang nabi-nabi yang tidak sah di situ, nabi-nabi palsu Bang. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Paulus itu menegaskan agar tidak ada beberapa mengaku nabi tapi tidak sesuai ajaran Yesus Kristus sendiri. Itu penegasan Paulus. Bukan Paulus menegaskan bahwa ada nabi palsu terus nabi itu harus ada nabi terakhir tanya Yesus Kristus, nggak ada lagi. Tidak ada Paulus mengatakan begitu Bang. Coba dibaca lagi deh nomor 29-nya. Baca sampai nomor 31. Ayat berapa? Itu di mana? Yang 1 Korintus 12 kan yang Anda maksudkan. Di mana? 1 Korintus 12:28 kan yang Anda maksud. Iya kan? 1 Korintus 12 ayat berapa? Sampai ayat ke berapa Bang? 31. Kalau atau Anda baca aja datanya di data 27 deh. 1 Korintus 1 Korintus 12 nomor 27. Sampai 28.
Bentar, Bang. Ayo. Bentar, Bang. Korintus 12 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 12 Bang, nomor 27. Coba Anda pikirlah itu. Tubuh Kristus itu Kristus nggak? Ayo. Apa nggak malu abang ini baca data itu? Atau Bentar, karena ini malu? ngelek. 1 Bukan Korintus 12 nomor 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Asli nggak Kristusnya? Bentar. Alamak. Saudara, apakah Anda Kristus berdasarkan dalil itu? Apakah tubuh Anda adalah Kristus? Ya, bagi yang percaya. Nah, Karena kami mengimaninya. berarti Anda Iman. Kristus. Berarti Anda Kristus. Tubuh Kristus mati bersama Kristus. Misalnya Iya, pengikut salib di situ. berarti Anda Kristus. Bagi yang percaya melakukannya. Iya. Berarti kalau Anda satu percaya iman, kan? Anda percaya kan? Percaya. Anda Kristus. Bukan, saya bukan Kristus. Dalilnya Tapi begitu. melakukannya sesuai kehendaknya. Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Mereka akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kalian semua adalah tubuh Kristus dan kalian adalah anggota-anggota tubuhnya. Anggota Polri enggak Bang? Anggota TNI enggak? Ya, itu kan adalah tubuh Kristus dan kamu masih Nah, tubuh Kristus enggak? bagi yang percaya. Iya, berarti yang bagi Bukan percaya. Kristus. Lih. Bagi yang percaya yang dimaksud Bagi yang alegori. percaya. Iya, bahasa Kristen itu adalah Kristus. Jangan lagi dipungkiri. Sekarang permasalahannya Kristen ini asli atau palsu? Kristus. Kristus kalian ini. Ya kan bagi pengikutnya, makanya Kristen. Ya, Kristen, makanya tubuh Kristen Kristus. itu, ya Bagi Kristen percaya, itu Kristus, kalau tidak bukan percaya, Bang? bukan berarti harus tubuh Kristus. Berarti Kristen itu tubuhnya, kami dibaptis. Iya. Oke, berarti tubuh kalian Kristus kan? Iya kan? Berarti kalian ini Kristus bukan? Bukan, itu bahasa Lu, alegorisnya bahasa. abangku, Jadi jangan. Jangan ingkari dalil. Persembahan kalau Dalilnya kalian iya, semua memang kalau tubuh. bahasanya seperti itu, kalau bukan meluruskan gitu. Ya, Lalu contohnya orang bilang apa artinya sebuah dalil kalau ternyata maknanya tidak sesuai dengan fakta? Harus dibengkokkan. contoh seperti ini Bang Juma. Gereja itu bukan berarti gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tapi jemaatnya. Jemaat tuh Kristus itu sendiri bagi yang percaya. Itu Bang, bukan gedungnya. Gedungnya mewah nggak penting. Apapun yang Anda maknai terhadap dalil yang ada. 1 Korintus 12:27, tubuhmu adalah Kristus. Iya, karena percaya. Kamu semua udah adalah tubuh percaya dan Kristus. dibaptis. Betul, Kamu semua kalau udah adalah dibaptis tubuh dan Kristus. percaya Iya. bahwa dia satunya jalan keselamatan itu. Iya. Tubuhmu adalah tubuh Kristus. Ya, karena udah percaya dan mengikutinya. Sudah. Sekarang Anda asli Tapi bukan nggak? berarti saya Kristus.
Tubuhmu adalah tubuh Kristus. Iya, bukan berarti saya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Betul? Kalau Anda percaya, iya, mengikuti. kalau Anda percaya Yesus, berarti tubuh Anda adalah Kristus, kan begitu? Percaya. Ya, kan? Ya. Kalau Anda percaya Kristus, maka tubuh Anda adalah tubuh Kristus. Darahnya. Masalah generasi. Betul, karena darah dan tubuh dan darah dan dagingnya kami benar bangun. Harus Anda akui bahwa Kristen itu adalah Kristus. Iya, betul. Nah, sudah. Kan nggak ada salahnya dari konteks. Iya, dari konteks itu nggak ada masalah di situ, Bang. Berarti Kristen ini adalah Kristus, kan begitu. Ya, sekarang karena Kristus. Iya, sekarang permasalahannya, asli nggak kalian ini Kristus? Asli, dari semua dia ajarannya itu sama. Mana yang palsu, Yesus atau Anda? Palsunya gimana? Aku nggak paham kalau palsunya di mana, terus Yesus palsunya di mana, saya nggak paham. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan, memberikan anaknya, yaitu Yesus. Iya, betul. Apakah juga kalian termasuk yang diberikan sebagai anugerah untuk bumi ini? Betul, karena kami mengikutinya. Oke. Lalu mana Kristus palsu itu? Kalau kalian juga asli, Yesus juga asli, yang Kristus palsu yang mana? Makanya dengar dulu Bang Juma. Karena begitu besar kasih Allah-nya, kasih Allah ke dunia ini seluruhnya. Hanya Dia mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya itu yang hidup, agar dapat dikenal. Terus? Ya kami mengikutinya. Siapa yang mengikuti Yesus berarti dia itulah mengikut Kristus, Sang Mesias itu. Bukan pengikut, tapi Kristus itu sendiri. Ya Kristen itu kan ikut Kristus itu artinya Kristen. Iya, Kristen artinya kan tubuh Kristus kan kalian ini. Iya. Ya sudah, tubuh Kristus ya. Ya Kristus, orang dia. Asli nggak Kristus makan babi? Makan kan Budi atau apakah yang tidak sunat itu Kristus asli yang tidak sunat? Jadi saya kasih dalilnya ya kalau makan babi itu ya. Bukan ke situ. Apakah Kristus asli, orang yang diurapi Tuhan itu makan babi? Asli nggak tuh? Kalau ada Kristus tapi makan babi, asli nggak? Karena Yesus, betul. Karena Yesus adalah keturunan Daud, orang Yahudi. Dia harus berarti Yesus Kristus asli. Berarti Yesus Kristus asli. Kalian Kristus Pak Manoan. Ngapain palsu? Dan kami ikutinya. Nah, sekarang siapa yang memberikan gelar kalau kalian itu Kristus? Ulang ngelek Pak, Bang Juma ngelek. Siapa yang memberikan gelar kalau Kristen itu, kalau kalian itu adalah Kristus? Siapa yang memberikan gelar itu? Kristen itu ya pada bapak-bapak gereja zaman dulu, para rasul. Iya. Di mana Yesus? Dan mengikuti aku. Ya, di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Ayo. Di mana? Bukan itu bapak-bapak gereja yang mengajarkan. Iya. Di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Kapan? Tapi Paulus memberikan gelar Kristus kepada pengikutnya. Ayo. Siapa yang punya otoritas memberikan gelar Kristus? Ayo. Waspadalah kepada Kristus palsu
yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Dia Tuhan langit dan bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen ini Kristus. Kalian itu Kristus, kawan-kawan. Makanya Paulus mengajarkan apa? Kalian ini bukan lagi hamba, tapi kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, ya Tuhan. Makanya kalian disebut tubuh Kristus. Anggota TNI adalah TNI, anggota Polri adalah Polri. 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen itu tubuh Kristus dan anggota-anggota Kristus. Cahayu. Kristus makan babi. Halo. Kristus tidak bersunat. Oh. Kristus makan tikus. Kristus makan ancuing. Enggak nyambung banget, jeng. Kristus itu orang kudus, menjaga tubuhnya dari makanan yang haram. Ini kok ada Kristus, minumannya tuak, makanannya babong. Capek makan babong, makan asu. Mengaku Kristus. Mama. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, Bang. Terlalu berlebihan kalian ini digelari Kristus. Cebok aja. Tidak ada ajaran ceboknya. Mandi junub tidak pernah. Tidak pernah berwudu. Tiba-tiba aja menjadi Kristus. Capek deh. Paling merasa sok suci, paling merasa paling bener, paling merasa paling anak-anak Tuhan. Begitu kita duduk nongkrong di teras, teman-teman ke gereja hari Minggu lewat pakai rok pendek, apa kata kami? Wow, Kristus lewat. Mikirlah itu, mikir. Kalian itu cuma terlanjur menjadi Kristen aja. Tak karena terlanjur lahir di rahim orang Kristen, terlanjur diajarin ke gereja, terlanjur ajanya. Tapi kalau kalian belajar Bible sebagaimana Bang Suma dan teman-temannya mendalami ini, percaya deh, kalian akan meninggalkan gereja. Yakinlah itu. Kalau menggunakan akal menelaah ini, kalian akan meninggalkan gereja. Kenapa Barat meninggalkan gereja? Kenapa anak-anak muda di Barat itu sekarang jarang ke gereja? Mereka cenderung masuk ke masjid ibadah. Ya karena itu tadi. Menurut mereka, loh ini kok membahas tentang jangan kau memberi mutiara, jangan kau memberi kemudian barang kudus kepada anjing dan babi. Loh kok justru kenanya ke kita? Gimana ceritanya ini? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar domba. Bukannya ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel kan iya, kita orang luar. Itu semua kan digenapi dan lagi deh. Kenapa? Firman Tuhan itu semuanya kekal. Jadi dari sekarang pun semua digenapi dan terjadi hingga saat ini. Nah, sekarang Kristus palsunya mana? Kristus palsu nggak ada. Banyak yang mengaku nabi palsu banyak.